Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kami bisa melanjutkan kembali untuk bertausiah. Tausiah pada hari ini berjudul Menangkal Tipu Daya Syaitan. Mari kita ikuti bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan akibat yang baik itu untuk orang-orang bertakwa, serta tidak ada siksaan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada penutup para nabi dan rasul, pemimpin orang-orang yang mendapat petunjuk, yang telah dipilih Allah lalu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam dan sebaik-baik panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula semoga terus terlimpah atas seluruh kerabat, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Sahabatku semuanya dimanapun berada, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal dalam perjalanan menuju kampung halaman nan abadi, akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertawakallah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan. Dan pergaulilah seluruh manusia dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu bertakwa dimanapun kita berada. Karena hal itu adalah sebaik-baik bekal yang kelak dibawa oleh seorang hamba Allah. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang ingkar dinamakan orang-orang kafir, sedangkan jin yang ingkar dinamakan dengan syaitan. Dalam perkembangannya,
Jin-jin yang kafir bersekongkol bahkan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara dan tipu muslihat. Iblis hanyalah satu, yaitu sosok yang enggan bersujud kepada Allah. Iblis hanyalah satu, yaitu sosok yang enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Saat Allah memerintahkan untuk bersujud, iblis inilah yang menjadi sesepuh raja biang, bahkan menjadi dedengkotnya para setan. Seluruh setan akan tunduk pada komando iblis, serta akan taat dan setia pada perintah iblis untuk mencari teman sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka kelak. Sebagaimana yang telah diproklamirkan oleh iblis sejak Allah mengecapkannya sebagai makhluk yang terlaknat. Sejak Allah mengecapnya sebagai makhluk yang terlaknat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala jadid aksarahum syakirin. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka atau dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Para ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan menggoda dari arah depan adalah dunia, sehingga manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Dia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Tidak ada yang ia kejar melainkan dunia dan untuk kepentingan dunia. Dunia yang membuat orang berpaling dari akhirat. Dunia yang membuat orang lupa pada tujuan penciptaan. Maka dunia termasuk salah satu perangkap iblis. Dia menyodorkan dunia yang berwarna hijau menyegarkan, beraroma wangi, dan berasa manis kepada manusia. Tujuannya tidak lain agar manusia mencintai dunia dan melupakan akhirat. Dari belakang maksudnya, kami lupakan mereka dari urusan akhirat, mengaburkan hakikat akhirat, sehingga nampak di pelupuk matanya bahwa janji kehidupan di akhirat tak ubahnya sebuah dongeng bagi anak-anak, sebuah kisah berbumbu yang tidak perlu dipercayai kebenarannya. Menggoda dari sebelah kanan maksudnya, iblis selalu menghalang-halangi manusia dari berbuat kebajikan. Sedangkan maksud menggoda dari sebelah kiri maksudnya membisiki dada manusia agar terperosok pada kemungkaran. Iblis menutup sumpahnya dengan nada ancaman, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Iblis benar-benar akan berusaha menggelincirkan manusia. Bagaimanapun caranya, dia ingin menghimpunkan rekan di neraka sebanyak mungkin
Tapi uniknya saat manusia-manusia yang termakan bisikan iblis beserta bala tentaranya kufur, iblis justru akan terlepas diri dari mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bagaimana cara iblis berkilah kepada rekan-rekan yang mereka gelincirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama salis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin." Bujukan orang munafik itu seperti bujukan setan. Karena dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sungguh aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam." Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 16. Sahabatku semuanya, dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, perseteruan antara kebenaran dan kebatilan akan terus bergolak. Keduanya tak mungkin mampu disatukan. Di mana ada kebenaran dan muncul pasukan Allah, maka pasukan setan akan menyerbu dan menyisipkan kebatilan ke dalamnya. Karena janji moyang mereka, iblis akan menggelincirkan sebanyak-banyaknya manusia yang hidup di muka bumi ini, menggiring pada kesesatan dan jurang api neraka. Iblis tidak akan membiarkan siapapun menjalankan kebenaran dengan mudahnya. Dia akan selalu menggoda manusia dari depan, belakang, kanan maupun kirinya. Hari ini, fitnah kehidupan di akhir zaman terasa semakin berat. Peperangan antara kebenaran dan kebatilan semakin sengit. Tak jarang akhirnya memunculkan ranah abu-abu, membiaskan warna kebenaran sejati karena telah disisipi kebatilan oleh anak buah iblis. Imbasnya, para pendusta diberi amanah dan orang jujur justru malah didustakan. La haula wala quwwata illa billah. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Kata pepatah, setiap penyakit tentu ada obatnya. Demikian halnya dengan ranah abu-abu yang membuat bingung kebanyakan manusia. Juga ada solusinya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang baik dengan yang batil, kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah memiliki karunia yang besar. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 29. Melalui ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla memberikan solusi kepada kita agar dikaruniai kepekaan dan kemampuan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepadanya dan istiqomah di atas jalan tersebut. Selain memberikan furqan, Allah menjanjikan bonus lainnya, menghapus kesalahan dan mengampuni dosa-dosa kita. Sahabatku semuanya, dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, selain menjaga ketakwaan kepada Allah guna meraih
Furqan darinya. Sudah seharusnya kita mengikuti panduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melazimi kebenaran dengan melabuhkan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan karuniakanlah kami kemudahan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk menghindarinya. Setan menggoda kita agar ingkar kepada Allah ataupun ingkar kepada nikmat-nikmatnya. Tujuannya tidak lain supaya kita menjadi sosok yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika kita mampu menjaga iman dan takwa yang bersemayam di dalam hati untuk kemudian istiqomah di atasnya, menjadi bagian dari pasukan Allah hingga jasad tak lagi mampu digerakkan, maka berbahagialah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ingatlah, sesungguhnya pasukan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Kita perlu sadari bahwa tipu daya pasukan iblis akan terus berlangsung. Tidak ada kata istirahat, apalagi berdamai. Iblis beserta bala tentaranya telah berjanji akan selalu menggoda umat manusia agar berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud balas dendam karena dikeluarkan dari surga dan dicap sebagai makhluk yang terlaknat. Dan solusi yang tepat bagi seorang mukmin dalam menjauhi jerat-jerat iblis adalah dengan selalu melazimi ketakwaan kepada Allah, baik berupa menjalankan perintah-perintahnya maupun dengan menjauhi larangan-larangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah pada hari ini yang berjudul menangkal tipu daya setan. Terima kasih telah berkenan menonton video ini dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.